Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, karena banyak pertanyaan tentang video yang saya upload pada beberapa hari yang lalu, bahwa wa auratul khurrati fis shalah wa indal ajnabi jami'u badaniha illal wajha wal kafain, bahwa auratnya perempuan yang merdeka di dalam sholat dan ketika berhadapan dengan orang lain adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Pertanyaannya adalah, kalau untuk wajah ketika sholat, maka sahabatku, menurut mazhab Syafi'i, saya ulangi, menurut mazhab Syafi'i, maka mulai dari tumbuh rambut, mulai dari pangkal tumbuh rambut ini sampai ujung dagu, ujung zakon. Karena itulah ketika di bawah zakon, ini di bawah sini, ini adalah termasuk aurat dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti ini berbeda lagi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, ini terbuka tidak jadi masalah karena ini termasuk bagian dari wajah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan punggung? Ya, dengan telapak tangan, kedua telapak tangan ini, telapak tangan dan juga punggungnya. Ini yang dimaksud dengan telapak tangan itu adalah termasuk ini di dalam zohron wa batnan, berarti termasuk ini, termasuk luarnya, termasuk di dalamnya, sehingga dalam sholat misalnya terbuka tidak jadi masalah. Jadi ini boleh terbuka, yang punggungnya boleh terbuka, kemudian luarnya juga boleh terbuka. Jadi boleh terbuka, sini boleh terbuka, ini boleh terbuka. Nah, telapak tangan itu batasnya sampai mana? Nah, batasnya sampai pergelangan tangan ini, sahabatku, yang ditandai dengan adanya benjolan ini, ada benjolan. Nah, berarti benjolan ke sini adalah telapak tangan, ketika batasnya benjolan ke sini berarti itu adalah aurat. Karena itu, maka mulai batas ini sampai ke sini itu tidak boleh terbuka. Karena itu, supaya tidak terbuka, wahai sahabatku, maka disarankan itu menggunakan ini, ya, menggunakan tali penyangga atau tali pengait, menggunakan tali pengait. Tujuannya adalah supaya nanti ketika gerakan itu tidak terbuka, sehingga kalau model begini itu bisa dilihat begini, itu tidak kelihatan, auratnya tidak kelihatan. Jadi auratnya adalah pergelangan tangan sampai ke bawah sini, ke siku ya namanya, sampai ke sini. Nah, sampai ke sini itu namanya aurat. Sehingga ketika dia ada gerakan, diharapkan ininya tidak terbuka, karena kalau ininya terbuka atau kelihatan, maka itu berarti auratnya terbuka. Kalau auratnya terbuka, maka berarti sholatnya tidak sah, wahai sahabatku. Karena itulah maka disarankan mukenanya ada ininya. Kalau tidak ada ininya, pastikan bahwa ini tidak berubah. Ketika begini tidak berubah. Jadi kalau tidak pakai cantolan ini nggak apa-apa. Yang penting ketika dia ada gerakan tidak berubah, wahai sahabatku, tidak bergerak macam-macam, tidak, sehingga ininya tidak kelihatan. Sehingga kalau misalnya begini kan, kalau tidak ada cantolannya, maka dia punya potensi dia bergerak. Atau diginikan saja pakai tali atau gelang karet supaya dia tidak begini. Nah, jadi begitu, wahai sahabatku, karena khawatirnya ketika Allahu Akbar ini kan bergerak. Jadi kalau ininya kelihatan, berarti ini auratnya terbuka. Disarankan menggunakan ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang disebut dengan wal kafain al wajh, wal kafain itu adalah bagian punggung dan juga bagian dalamnya. Batasnya sampai mana? Batasnya sampai pergelangan tangan. Berarti pergelangan tangan atau siku itu berarti aurat, tidak boleh terbuka. Nanti kalau sahabatku melihat ada orang yang dia ditutupi semuanya, jadi ini wajib ditutupi, berarti dia mengikuti mazhab Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Juga nanti kalau misalnya sahabatku melihat ada perempuan yang ketika sholat kakinya itu terbuka, luar kakinya terbuka, lu sholat kok kakinya terbuka, tidak tertutup, nah itu berarti dia mengikuti dari mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi berbeda-beda, ini supaya dipahami, supaya kita tidak saling menyalahkan. Tetapi kalau selama ini sahabatku mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ini ya caranya yang bagus, pakai semacam ini supaya sholatnya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.